Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Puji Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita saudara. Kita ada satu pagi hari ini semua karena kekuatan Tuhan. Amin. Yes, benar. Terima kasih Tuhan. Mari kita masing-masing bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagimu Bapa. Oh, segala pujian bagimu. Terima kasih. Oh
selamanya. Ku bawa korban syukur terdapat kudus-Mu Tuhan. Hatiku lipat bersyukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik. Hanya segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik. Hanya bagimu. Dia dengan tangan yang hamba datang ke hadiratmu, menyatakan rasa syukur. Atas segala berkat-Mu, tidak dengan tangan yang kami sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah. Segalanya, segalanya, oh yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik. Segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik. Segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik. Hanya bagimu. Hampiri Tuhan, tidak dengan tangan yang hamba, tidak dengan tangan yang hamba, ku datang ke hadirat-Mu, nyatakan rasa syukur, atas segala berkat, atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hamba, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh
ku miliki semuanya daripadamu, dan ku bawa persembahan yang terbaik hanya bagimu. Oh, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup melihat keadaanmu, jalan tanganmu, seluruh hidupku akan goyang. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup memulihkan keadaanmu, jalan taatmu, seluruh hidup akan goyang selamanya. Kekuatan di hidup, kekuatan di hidupku dapat dalam Yesus, dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolong, berseru berharap, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Dia yang selalu setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu, jalan tanganmu, seluruh hidupku akan goyang. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu, jalan tanganmu, seluruh hidupku akan goyang. Sekali lagi, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, jalan tanganmu, seluruh hidupku akan goyang. Terima kasih Bapak, Kau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik, teramat baik. Tidak henti-hentinya kami bersyukur dan terima kasih Bapak. Sampai pada hari terakhir, sesi yang terakhir di tempat ini, kalau kami dapat menjalankan ibadah 2 puasa Ester,
hanya karena kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan. Engkau yang mampukan, Engkau yang menolong, Engkau yang menyertai kami Bapak, sehingga kami boleh ada sebenarnya kami ada pada pagi yang indah di tempat ini. Terima kasih Bapak. Bahkan Engkau izinkan melalui bibir mulut lidah kami kembali dapat naikkan setiap pujian penyembahan kami dalam roh dan kebenaran. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau telah bertakhta bersemayam di atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih untuk hadiratmu, terima kasih untuk urapanmu, terima kasih untuk lawatanmu Bapak. Lebih daripada itu kami kembali rindu Engkau memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu, dan inilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kuduskan, sucikan, layakkan hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan surgawi yang baru, dan jadikan hamba-Mu menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu semata-mata, sehingga setiap firman yang Kau izinkan percayakan keluar melalui bibir mulut lidah hamba-Mu. Firman-Mu tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Engkau terus terjemahkan, materaikan dalam roh hati kami masing-masing, dan jadikan kami menjadi pelaku firman Tuhan yang baik, sehingga kembali melalui kehidupan kami nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Melalui kehidupan kami imani percaya pada waktu Tuhan banyak jiwa dimenangkan untuk hormat, kemuliaan, kelebaran kerjaan surga. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik, teramat baik. Izinkan, kuduskan, layakkan keberadaan kami kembali untuk dapat masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus Kristus. Dan kami percaya melalui tubuh dan darah Yesus inilah tanda materai perjanjian baru. Engkau yang telah rela mati untuk dosa kami. Engkau yang datang seutuhnya sebagai manusia, tapi satu hal, Engkau tidak pernah berbuat kesalahan, kejahatan, dan dosa, tapi Engkau datang dengan tujuan tertentu, rela mati untuk dosa kami melalui karya salib Kristus, dan Engkau telah genapkan itu Bapa. Engkau telah mati untuk dosa kami, tersalib. Oleh karena itu kami sebagai orang percaya, kami percaya karya pengorbanan-Mu tidak sia-sia, dan kami juga mati bersama Engkau melalui dosa kami yang tersalib melalui Tuhan iman percaya kami, sehingga dosa tidak berkuasa pikiran, kehendak, perilaku, dan perbuatan yang ingin kami lakukan yang membuahkan dosa. Karena Engkau telah berikan kami kuasa otoritas untuk keluar sebagai umat menang. Karena Engkau bangkit pada minggu pagi, kami juga bangkit bersama Engkau sebagai pemenang. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik. Kami telah siap diberkati, berbicara melalui hamba-Mu. Katakan bersama, amin, 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 amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Responnya katakan luar biasa. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Lebih tegas lagi shalom. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita adalah umat-umat Tuhan yang luar biasa. Karena Kristus datang menebus kutuk dan dosa saudara saya dengan cara yang luar biasa. Dia rela mati untuk dosa saudara saya. Dia telah genapkan itu, di mana kita akan memperingati nanti tanggal 18 ibadah Jumat Agung nanti melalui gereja di mana Anda masing-masing datang dari mana, datang bersekutu, beribadah untuk mengingatkan bahwa inilah pemberian karya yang terbesar yang Tuhan lakukan kerjakan bagi kita umat berdosa. Kita masih hidup dalam lumpur dosa, tapi Dia karena begitu besar, Alkitab berkata Yohanes 3, karena begitu besar kasih Allah, maka Dia rela mengorbankan, mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang tidak ada lagi, yang tertinggal, yang Dia berikan seutuhnya semuanya hanya untuk saudara saya. Dan Dia telah genapkan itu datang ke dunia yang kita sering memperingati yang namanya Natal itu. Hanya mengingatkan kapan harinya, kapan bulannya, kapan, itu bukan urusan saudara saya. Tapi kita tahu Dia datang dengan tujuan tertentu menjadi manusia seutuhnya seperti saudara saya. Yang dikatakan Filipi 2 ayat 6, Dia tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah itu sendiri, sekalipun Dia itu adalah Allah itu sendiri. Bahkan Filipi 2 ayat 7, Dia mau mengosongkan, menghampakan diri menjadi sama serupa dengan saudara saya yang namanya apa? Manusia. Bahkan Filipi 2 ayat 8, dalam ketatan kesetiaannya Dia rela mati untuk dosa saya melalui salib Kristus. Dan itu semua apa yang difirmankan, apa yang disabdakan, apa yang dibuatkan, semua telah digenapkan. Dan Yesus dengan penuh ketatan kesetiaan Dia jalani semua saat itu. Dan temanya berbicara apa? Markus 10 ayat 45, di mana
Dia datang memberi yang terbaik, mengerjakan yang terbaik. Dia datang bukan untuk melayani, dia datang tapi untuk dalam hal ini melayani saudara saya. Dia datang bukan Anda dan saya melayani dan sebagainya, tapi dia datang melayani saudara saya. Melalui apa? Melalui kematian dia. Itu yang dia berikan. Itu pengorbanan yang Tuhan terbesar, yang dia rela memberikan nyawanya untuk keselamatan umat manusia, untuk banyak manusia yang hidup dalam dosa. Tapi waktu kita percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yohanes 3:16b, firman Tuhan katakan, bagi kita yang percaya, kita tidak akan binasa. Dan itu janji firman Tuhan, tetapi ada amin. Kenapa kita luar biasa? Karena itulah bagi kita punya Tuhan yang luar biasa. Lukas 1 ayat 37, bagi dia tidak ada yang mustahil. Dan apa yang dia sabdakan, apa yang difirman, dia pasti akan genapkan. Sekarang kita berkata, tidak ada seorang pun yang akan binasa yang percaya pada dia. Sekalipun Ibrani 9:27 berkata, semua manusia satu waktu kelak pasti binasa dan dihakimi. Kita semua akan mengalami proses itu. Tapi bagi kita, tetap firman Tuhan Yohanes 3:16b, kita tidak akan binasa, tapi hidup yang kekal. Melalui apa? Proses di balik kematian itu. Bagi kita kematian, maka Filipi 1:21, Alkitab dengan tegas, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa kematian keuntungan? Karena kita berjumpa muka dengan Sang Pencipta itu yang menciptakan saudara saya. Kejadian 1:26, mari kita ciptakan, yaitu dalam kebersamaan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan mari kita ciptakan yang namanya manusia dengan ciptaan yang dia rindu, dia dambakan, rindukan blueprint Bapa di surga, menciptakan saudara sepeta, segambar dan serupa dengan dia. Bukankah itu luar biasa? Dia ciptakan anak saya segambar serupa sepeta dengan dia. Dan 1:26b, supaya anak saya berkuasa atas segala ciptaan yang dia ciptakan, yaitu apa? Binatang di air, burung di udara, seluruh binatang yang melata, yang merayap di bumi, ikan yang ada di air, dimanapun, seluruh ciptaan yang diciptakan, anak dan saya, dia telah beri kuasa atas seluruh ciptaannya. Anak saya punya otoritas yang luar biasa, diberi kuasa yang luar biasa, supaya apa yang Anda dambakan, rindukan, apa yang Anda ucapkan, perkatakan, Alkitab berkata Matius 18:18, terikat di dunia, terikat juga di surga. Dan kuasa Tuhan berikan sebagai milik punyaan Tuhan. Matius 16:19, dia berikan kunci kerajaan surga. Supaya waktu Anda berkata, suamiku, istriku, orang tuaku, anak-anakku, hari depanku, anak cucuku diselamatkan dan diberkati, yakini, imani, percaya. Apa yang Anda ucapkan, perkataan, Alkitab berkata, terikat di dunia, terikat juga di surga. Dan waktu terikat di surga, Tuhan tahu tepat jawaban yang dia akan berikan dari setiap pergumulan, dambaan, kerinduan saudara saya. Tuhan tidak pernah terlambat. Pengkhotbah 3:11a, Alkitab berkata, segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Tuhan tahu persis kapan itu. Kalau Anda Tuhan masih izinkan melewati suatu proses yang Tuhan izinkan melalui masalah, melalui persoalan, melalui pergumulan, melalui tantangan, melalui cobaan, ujian, sebesar apapun ujian, masalah, persoalan, pergumulan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kekasih anak-anak Tuhan. Tapi di berfirman 1 Korintus 10 ayat 13, setiap pencobaan yang anak saya alami tetaplah pencobaan yang biasa, tidak pernah melampaui batas kemampuan saudara saya. Sebab dia Tuhan yang luar biasa, yang berkata 1 Korintus 10 ayat 13b, dan bahwa dia terus ada bersama saya, mendampingi kehidupan kemanapun anak saya pergi, di situ pun ada Tuhan. Dia tahu persis waktu anak mau berbalik dari kesalahan, kejahatan, dan dosa saudara saya. Waktu Roh Kudus mengingatkan dan disadarkan, dan kita berbalik, mohon pengampunan kembali pada Yesus Kristus. Tuhan, dia rindu untuk memulihkan, mengembalikan kehidupan Anda dan saya. Karena dia telah lakukan, sekali dia telah mati untuk dosa saudara saya, sekali dia berikan pengampunan, maka itu terus berjalan prosesnya sampai kita berjumpa muka dengan dia. Selama kita tetap sadar, waktu Anda dan saya sempat jatuh dalam dosa, kembali datang mohon pengampunan pada dia. 1 Yohanes 1 ayat 9, asal kita berbalik dari kesalahan, kejahatan, dan dosa, dia akan menghapuskan segala kesalahan, kejahatan, dan dosa saudara saya. Dengan apa? Kita akan menerima tubuh dan darah Yesus.
darahnya yang saat itu tertumpah melalui Golgota, saat itu yang tersalib dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua saat itu tidak ada yang tidak mengalami hal-hal yang mengerikan, menakutkan, semua bahkan tidak bisa mengenali dia lagi. Sebab semua saat itu dengan darah yang mengerikan, yang menjijikkan, semua itu Tuhan telah lakukan, kerjakan. Dan dalam kesengsaraan penderitaannya, supaya Anda dan saya tidak mengalami lagi proses itu. Sehingga 1 Korintus 10 ayat 13 Alkitab berkata, setiap pencobaan yang alami tetap adalah pencobaan yang biasa, tidak akan pernah melampaui batas kemampuan saudara saya. Sebab dia terus mendampingi, dia tahu, dia selalu memberikan kemampuan, kekuatan bagi kita yang ada dalam dia. Sehingga Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan. Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi saudara saya. Dia tidak pernah berikan roh ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7, karena dia rindu anak saya. Dia tidak pernah berikan roh ketakutan, tapi dia berikan roh kekuatan dengan dasarnya kasih Kristus yang dikatakan karena begitu besar kasih akan Bapa di surga, yang Yohanes 3:16a, maka dia korbankan, dia berikan anaknya. Kasih itu adalah kasih agape, karya pengorbanan yang terbesar. Dia telah lakukan, genapkan, dia telah materaikan melalui Kristus Yesus, dan dia telah genapkan, dia lakukan, kerjakan semua itu untuk saudara saya. Maka sekali dia berfirman, sekali dia bersabda, dia mengajarkan bagi para murid, bagi kita kasih anak Tuhan yang dikatakan dalam Matius 18 ayat 21, waktu Petrus datang, Rabi Guru, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang bersalah padaku? Saat itu Yesus belum menjawab, Petrus berpikir saat itu yang terbaik, dan dia segera menjawab, 7 kali kah? Tapi jawab Yesus, Matius 18 ayat 21, dia katakan bukan 7 kali ayat 22, tapi 70 kali 7 kali. Dan itu sudah dilakukan, itu dikerjakan, dan sampai hari ini Tuhan selesai. Tuhan yang kuasanya tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8, dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai Maranatha, dia telah pegang konsisten apa yang dia sampaikan, apa yang difirmankan. Maka Anda dan saya waktu ada di tempat ini tiba-tiba kembali digerakkan setiap kelemahan, kekurangan, kesalahan, kejahatan dan dosa saudara saya, apapun yang kita lakukan, kerjakan dengan sengaja maupun tidak. Sebab Yakobus 4:17 Alkitab berkata, yaitu setiap hal yang baik yang Anda ketahui dan tidak dilakukan, maka kita sudah berdosa di hadapan Bapa di surga. Jika seorang tahu bagaimana harus kita berbuat yang baik dan kita tidak lakukan, maka kita sudah berdosa pada Bapa di surga. Dan kita tahu konsekuensi dosa, tidak ada pilihan yang lain. Hanya satu kata firman Tuhan, yaitu dengan tegas dia kata, upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat berapa? Ayat 23. Sebab Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berbuat kesalahan, kejahatan dan dosa. Tapi Yesus tidak inginkan kita terus ada di bawah hukum dosa. Tapi dia datang dalam ini, Anda dan saya, untuk diselamatkan, untuk dibenarkan, untuk dikuduskan. Sehingga Roma 8 ayat 1, kita tidak di bawah hukuman lagi. Tapi kita ada di bawah kasih karunia Allah Bapa di surga. Asal Anda mau kembali datang mohon pengampunan kepada Tuhan. Tapi jangan terus hidup dalam hukuman yang mewarnai dosa dalam kehidupan sosial. Sebab tidak seorang pun yang tahu kapan penghakiman itu datang, kapan kematian itu datang, kapan kiamat itu datang. Kiamat itu yang berbicara kematian saat itu yang akan Anda dan saya bertanggung jawab. Bisa datang melalui eksiden, bisa datang melalui sakit penyakit, bisa datang melalui bencana alam, bisa datang melalui peperangan, bisa melalui datang melalui kebinasan, apapun juga. Pada saat itu adalah pilihan bagi saudara saya. Tapi Allah telah lakukan, kerjakan. Dia telah bergumul untuk saudara saya, dan dia telah persiapkan Yohanes 14 ayat 2, yaitu sedang mempersiapkan rumah yang terbaik. Dia kembali kepada Bapa di surga. Sesudah dilakukan tugas tanggung jawab dia menyelamatkan saudara saya, dia menyaksikan, dia datang untuk selamat saudara, dia mengajarkan segala, dia kembali dari mana dia asalnya datangnya, kembali kepada Bapa di surga, dan dia kembali dengan tugas tanggung jawab. Tetap dia mesti lakukan untuk menyediakan tempat yang terbaik bagi surga. Saudara saya, surga sedang nanti saudara saya.
Tuhan yang menciptakan surga untuk orang-orang yang dikasih, untuk jemaat yang Tuhan titipkan melalui doa puasa Ester, dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dalam dedikasi, prioritas yang Anda lakukan, dalam pelayanan saudara saya yang kita lakukan dari hati kita yang terdalam. Kita datang bersekutu beribadah di tempat ini karena Kristus yang memanggil, Kristus yang memilih, Kristus yang menetapkan anak saya, Yohanes 15 ayat 16, sehingga kita ada dalam wadah saat ini, dalam tubuh saat ini, yaitu dalam doa puasa Ester. Lakukan, kerjakan konsisten apa yang Anda telah berikan dari kesulitas, lakukan. Dan Tuhan tidak pernah berhutang. Pada waktunya 1:15-58, dia akan bayar, lakukan, kerjakan, dan dia bayar. Bukan sekadar ganti 30, ganti 60, ganti 100 kali, tapi dia beri yang terbaik. Dia lakukan yang terbaik, kerjakan. Oleh karena itu, kita tidak perlu ragu, khawatir, takut. Apapun saat ini, dunia tidak bisa menjanjikan apapun juga. Alam tidak bisa menjanjikan apapun. Segala sesuatu di depan suara saya bukan yang baik, mengerikan, menakutkan ada, sebab kita ada dalam dunia yang sangat amat gelap saat ini. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak berjalan dalam kegelapan. Kata firman Tuhan, sebab dia adalah terang dunia itu sendiri. Dialah Yesus Kristus itu. Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia, barang siapa berjalan bersamaku, maka kita tidak berjalan dalam kegelapan, tapi kita berjalan dalam terang kasih Kristus Yesus. Dia menyertai saudara saya, dan dia berfirman, maka Yesus berkata pula bahwa orang, akulah terang dunia, barang siapa berjalan bersamaku, kita berjalan kegelapan, tapi kita berjalan terang kasih Kristus Yesus. Dan dia tetap memegang anak saya. Dia berjanji, saat ini dunia sedang sangat mengerikan, bukan pribadi lepas pribadi, bukan institusi tertentu, bahkan negara saat ini. Tidak ada pegangan jaminan apapun juga. Dunia saat ini akan mengalami suatu hal, resesi, bukan secara jargonal lagi, tapi secara global. Tiba-tiba saat ini terjadi yang mengerikan dan menakutkan ada depan mata saudara saya. Bukan hanya masalah ekonomi, tapi masalah keamanan, peperangan bisa terjadi, tapi juga alam bisa membuat hal-hal yang mengerikan, menakutkan. Bukan hanya tsunami sekian meter, sekian puluh meter, bahkan mungkin satu kota, satu provinsi, bahkan mungkin satu pulau tiba-tiba tenggelam dan tidak ada bekas lagi. Tiba-tiba ini sedang ada depan mata saudara saya. Hal yang mengerikan ini semua pasti akan terjadi. Tapi janji firman Tuhan bagi jemaat Tuhan, kekasih anak-anak Tuhan yang titipkan tahun ini, Tuhan berikan visi bagi gereja yang Tuhan titipkan dalam pengembalaan yang Tuhan kerjakan. Tapi bagi kita semua anak-anak kasih Tuhan, tetap firman Tuhan ini, janji firman Tuhan bagi orang percaya, Yesaya 41 ayat 10, jangan kamu takut, sebab aku menyertai kamu. Aku di situ adalah Allah yang kita kenal dalam Kristus ini, yang menciptakan bumi, langit dan segala isinya, yang diam di dalamnya. Mazmur 24 ayat 1, dan dia yang bersabda dan berfirman, jangan kamu takut, sebab aku menyertai kamu, sebab aku ini Allahmu. Dia menunjuk kepada pribadinya, dan dia menyatakan dia Allah seorang saya, yang meneguhkan langkah kaki kemanapun anak saya melangkah, kemanapun anak saya pergi, dimanapun anak saya berada, dia tetap ada bersama saudara saya. Bahkan lebih daripada itu, dia memegang anak saya dengan tangan kanannya. Secara spesifik dia katakan memegang dengan tangan kanan, sebab kekuatan potensi yang terbesar ada di tangan kanannya. Dia memegang anak saya. Anda sangat spesial di mata Bapa di surga. Itulah Tuhan saudara saya. Dia memegang anak saya dengan tangan kanannya, dan juga menggambarkan sebagaimana Alkitab berkata, Yesaya 49 ayat 16, anak saya sebagai lukisan kehidupan saudara saya sudah terukir di tangan kanan Tuhan. Dia melihat anak saya tidak berbicara siang malam, tapi setiap saat, setiap detik mata Tuhan tidak pernah terlelap, terus mengawasi kehidupan saudara saya. 1 Petrus 3 ayat 12, mata Tuhan tetap tertuju bagi saudara saya untuk melihat keadaan, kondisi, keberadaan saudara saya. Dan dia melihat bukan sekedar begitu, tapi juga tangan Tuhan yang memegang hidup Anda, keluarga Anda, hari depan Anda. Dia tahu dia akan luputkan anak saya selama kita mengenal dia, hati kita melekat dengan dia. Mazmur 91 ayat 14, kalau kita mengenal dia, hati kita melekat dengan dia, dia luputkan anak saya dari hal-hal di luar batas kemampuan saudara saya. Tapi kalau Tuhan masih izinkan anak saya mengalami proses, masalah, persoalan, pergumulan, silih berganti, kita tahu di luar apa yang Anda jalani bersama Kristus,
di luar itu adalah yang Anda akan menerima kemenangan atas kemenangan. Sebab firman Tuhan katakan di Samuel 1 ayat 10c, dia akan beri anak saya keluar, dia akan menolong anak saya, dan pertolongan Tuhan dengan golnya sebagai apa? Keluar sebagai pemenang. Roma 8 ayat 37, saat ini sedang digenapkan bagi kekasih anak-anak Tuhan. Kita keluar lebih daripada pemenang, supaya dunia akan melihat. Mulai ketiga 18b, Alkitab berkata, kamu akan melihat perbedaan yang nyata. Teman-teman kekasih Tuhan yang telah terhisap dalam wadah yang Tuhan titipkan dalam ibadah 2 puasa Ester yang kami lakukan setiap bulan, minggu kedua, saat ini berjalan 34 tahun. Saat ini dari Juni 92, saat itu Tuhan izinkan saya melakukan, saat Tuhan titipkan dan percayakan, saat ini inilah visi yang Tuhan titipkan untuk setiap orang-orang melalui wadah ini 2 puasa Ester. Kita datang bersekutu kepada Tuhan, dan Tuhan akan mendengar setiap pergumulan, masalah pergumulan yang anak saya sampaikan dan doakan kepadanya. Sebab dia berkata, mari semua yang letih lesu dan beban berat datang kepadaku. Alkitab berkata 11 ayat 8, dan janji firman Tuhan, dia akan berikan kelegaan atas setiap masalah persoalan saya. Tuhan akan ambil alih dan Tuhan beri kembali yang terbaik. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik. Dia Tuhan selalu rindu memberi yang terbaik. Dia selalu siap untuk memberi, dan dia tidak pernah kekurangan akal dan kekurangan stok untuk memberi yang terbaik. Dia selalu rindu yang terbaik bagi setiap anak-anak kasih Tuhan, yaitu saudara saya. Selama kita tetap percaya dia, kita berjalan dalam pimpinan dalam hadirat Tuhan, dalam lawatan Tuhan, dan dia beri yang terbaik sampai kita akan meninggalkan pada waktu Tuhan saat ini, tinggalkan dunia ini. Pada waktunya Tuhan, 1 Samuel 4 ayat 16, kita akan mendengar malaikat Allah itu berseru, sangkakala dibunyikan, sehingga saat itu yang dari kutub utara, kutub selatan, dari manapun juga di kolong langit ini, yang saat itu kita akan melihat dengan mata jasmani kita saat itu. Kita akan mendengar dengan telinga jasmani kita saat itu. Waktu malaikat Allah berseru, sangkakala dibunyikan, sehingga tulis saat itu tiba-tiba gendang telinganya berfungsi dan mendengar saat itu. Yang matanya buta tiba-tiba melihat kemuliaan Tuhan, bukan melalui media elektronik, TV dan sebagainya, tapi Tuhan berfirman, setiap lutut akan berterus, setiap mulut akan mengaku Yesus Kristus Tuhan yang juru selamat, yang dikatakan Filipi 2 ayat 10-11. Maka dia diberi nama di atas segala nama, yang berkuasa di surga, di bumi, alam maut, dan pada waktu itu akan dinyatakan. Dan orang yang lumpuh sekalipun tiba-tiba akan berendam lutut dan menyembah Yesus. Tapi pada saat itu saya mau katakan, keselamatan bukan pada saat sangkakala dibunyikan. Saat ini keselamatan Tuhan tawarkan bagi saudara saya. Tuhan pakai kita semua tanpa kecuali di tempat ini sebagai partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. 1/3. Dan 9a, kita partner, kawan sekerja Tuhan. Tuhan telah beri kuasa anak-anak saya, dan dikatakan Tuhan telah berikan kuasa, dia telah berikan karunia, dan dia mengutus anak saya untuk menjadi saksi Kristus. Dengan tegas dia rindu anak saya, dia utus anak saya minimal dalam keluarga besar kita masing-masing. Kisah 16 ayat 31, satu jiwa menerima Yesus, maka aku dan seisi rumah diselamatkan. Anda Tuhan utus, Tuhan beri kuasa, dia beri otoritas, sebab kita bukan milik dari gereja tertentu, bukan milik dari jemaat lokal tertentu, tapi kita tetap adalah milik punya Tuhan, yang Tuhan titipkan. Di mana Tuhan titipkan kita, di gereja di mana kita berada, kita bertumbuh di tempat itu, kita menjadi saksi di tempat itu, kita menjadi berkat di tempat itu, kita menjadi partner, kawan sekerja Tuhan di tempat di mana anak Tuhan tempatkan, di gereja, di yayasan, di persekutuan, di mana Anda melayani, tetap setia dan taat dalam panggilan Tuhan. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, perbuat yang terbaik melalui apa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan saudara saya. Dan sebagai kita semua, Tuhan yang titipkan di gereja di mana, di persekutuan dimanapun, di komunitas dimanapun kita melayani, Tuhan titipkan anak saya sebagai milik punya Tuhan. Dan sebagaimana dia mentabiskan anak saya
Dia panggil tadi Yohanes 15:16, dia pilih, dia tetapkan di tempat kita masing-masing, dan dia berfirman, Matius 16:18, dia yang mentadiskan surat saya di atas batu karang yang teguh, di atas kebenaran firman Tuhan. Jadikan firman ini menjadi tolak ukur dalam hidup surat saya. Mazmur 119:5, biarlah firman Tuhan menjadi segala-galanya dalam kehidupan surat saya. Dia menjadi barometer, dia menjadi panutan, dia menjadi cermin, dia menjadi terang dan dalam kehidupan surat saya. Dia menjadi kompas dalam perjalanan kehidupan surat saya. Tidak ada yang lain. Firman Tuhan ini, dan dia memanggil, dia memilih, dia menetapkan anak saya. Untuk apa? Di mana kita Tuhan tempatkan kita, Tuhan izinkan. Dan Matius 16:18b, Alkitab berkata, umatku milik kepunyaan Tuhan, Allah mau tidak berkuasa. Jadi kita takut satu waktu bencana apapun terjadi, bencana masalah peperangan, masalah ekonomi, masalah bencana alam, masalah apapun, pasti yang mengerikan itu akan terjadi. Tapi tetap jadi firman Tuhan, kita yang selama ada tetap di tangan Tuhan, Anda dan saya tidak akan tergoyah. Anda dan saya tidak perlu takut, ragu, khawatir apapun juga, sebab pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dia luputkan anak saya dari hal-hal yang mengerikan, menakutkan, yang Anda hanya bisa melihat, yang dikatakan Mazmur 1 ayat 7, 1000 tergeletak sebelah kiri, 10.000 tergeletak sebelah kanan anak saya, tapi itu tidak akan mengenai surah saya. Mazmur 1 ayat 8, Anda hanya cukup menonton dan melihat saja bagaimana karya Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana kasih anugerah berkat Tuhan, apa yang dia firmankan, apa yang dia sabdakan. Bilangan 23 ayat 19 dengan tegas dia berkata, aku bukan manusia, bukan anak manusia. Dia tidak pernah menyesal dengan apa yang dia telah sabdakan, apa yang dia firmankan, dan dia tidak pernah berdusta atas setiap kebenaran firman yang dia sabdakan, dia firmankan. Pasti pada waktu Tuhan semua akan tergenapi. Yang baik tetap baik, yang buruk, yang merupakan konsekuensi bagi orang-orang menentang dan yang menolak dia, maka mereka akan mengalami. Bahkan sampai waktu saat itu manusia minta kematian sekalipun, kematian tidak akan menjadi bagian. Tapi penderitaan, kesengsaraan, dan aniaya berat yang ada depan mata saat ini segera akan terjadi, dan mereka akan masuk dalam proses yang Tuhan izinkan karena mereka sendiri yang memilih. Tapi kita yang ada dalam kasih anugerah berkat Tuhan, semua itu pasti akan terjadi. Tapi Anda tidak perlu ragu, khawatir. Tuhan tidak pernah janji firman Tuhan beri beban lebih daripada batas kemampuan seorang saya. Karena itu firman Tuhan, yakini saja, lakukan dan kerjakan, dan tetap setia di dalam mengiringi Tuhan. Apapun juga, dalam keadaan kondisi apapun, Tuhan tidak pernah berubah, selalu ada bersama saya. Dia selalu turut bekerja sama, rumah tanpa hidup lapang, turut bekerja sama dalam segala sesuatu dengan tujuan untuk mendatangkan suatu kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang terpanggil tentu sesuai rencana Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk bagi umat anak-anak kekasih Tuhan. Yang dia berfirman Yeremia 29:11, aku tahu, kata firman Tuhan menunjuk pada diri, aku tahu rancangan apa yang ada pada yang Tuhan titipkan melalui wadah yang saat ini, melalui pelayanan, melalui juga ibadah anak saya, melalui doa puasa Esther di tempat ini, yang Tuhan rancangan bukan kecelakaan, bukan malapetaka, bukan sakit penyakit, bukan kesengsaraan dan penderitaan, bukan air, tapi yang dia rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Sehingga Roma 5 ayat 5 sedang dalam perjalanan kehidupan saya, pengharapan anak saya dalam Kristus itu tidak mengecewakan. Karena sekali lagi kasih Kristus yang sudah dicurahkan di hati saya oleh Roh Kudus yang dikaruniakan dalam kehidupan saya, yang turut bekerja sama untuk mengenapkan apa yang disabdakan, apa yang difirmankan akan digenapkan melalui kehidupan kekasih anak-anak Tuhan. Yakini, imani, percaya. Oleh karena itu pesan saya tentang waktu Tuhan sudah begitu dekat. Dia segera akan datang. Sehingga tadi sesuai ke-14, sangkakala dibunyikan, malaikat Allah berseru, sangkakala dibunyikan. Kita akan melihat terlebih dahulu mereka yang mati dalam Kristus. Mungkin suami kita, mungkin istri kita, mungkin orang tua kita, mungkin anak-anak kita, mungkin sanak famili kita, mungkin keluarga kita. Siapapun mereka, yakini, imani, percaya. Kita akan melihat mereka dengan mata jasmani diubahkan dengan tubuh kemuliaan yang baru. Amin.
menyongsong Yesus Kristus di awan-awan kemuliaan. Kita sedang memandang dan melihat dia saat itu. Tiba-tiba saat saya keempat ayat 17, anak saya yang take off terakhir yang kita melihat saat itu, siapapun dia. Dan saat itu terjadi tiba-tiba serentak semua anak-anak kasih Tuhan yang ada dalam kasih anugerah berkat Tuhan, yang setia dalam mengiringi Tuhan, yang tak percaya dan tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan, yang hidup tetap di dalam kekudusan sebagaimana Yesus katakan saat itu kepada Musa dalam Imamat 19 ayat 2, katakan kepada umatku, hidupmu biarlah umatku, umat yang kudus, sebab Allah yang kita kenal dia adalah Allah yang kudus. Kita harus benar-benar seperti apa yang didambakan rindukan. Presentasi masing-masing Tuhan melihat. Tuhan tidak meminta di luar batas kemampuan selesai. Tapi kita harus punya hati, kita harus mau berjalan dalam pimpinan kehendak. Sekalipun dalam kekurangan, dalam keterbatasan, Tuhan tahu persis. Dan saya berdoa kita semua akan melihat tiba-tiba yang kita banggakan, kita dambakan, rindukan, yang kita pelihara, jaga, rawat dengan baik, tidak ada yang terbawa. Karena apa? Kita akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan yang baru. Semua menyongsong Yesus Kristus bersama dengan dia dalam kekekalan. Sehingga Matius dalam firman Tuhan kan Yohanes 14 ayat 3, dia menjemput seorang saya supaya di mana dia berada, kita berada bersama dengan dia, Yesus Kristus, Tuhan yang bersama. Dan ini yang sedang kita nantikan. Pengenapan ini segera akan terjadi. Kapan waktunya? Yesus katakan Matius 24 ayat 36, aku tidak tahu, malaikat tidak tahu, hanya Bapa Yesus. Dia ingatkan anak saya, Matius 24 ayat 42, berjaga-jagalah anak saya, sebab waktu kedatangan segera akan datang. Dia datang seperti pencuri pada tengah malam. Persiapkan hidup yang benar, yang layak, dan selama apa yang Anda saya dapat lakukan, kerjakan buat Tuhan, lakukan konsisten terus, lakukan, kerjakan. Dan itulah dambaan kerinduanku sampai nafas terakhir Tuhan. Kalau Engkau izinkan, saya tetap ada, mau dalam ladang panah yang Tuhan kita kerjakan. Dan saya juga berdoa untuk seluruh jemaat kekasih Tuhan di tempat ini, kami tetap punya hati untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan berikan yang terutama dan terutama yang Anda harus layani, yaitu apa? Keluarga besar kita masing-masing. Tuhan telah beri kuasa, Tuhan telah beri otoritas, Tuhan telah mengutus anak saya, dan Tuhan menyertai anak saya dengan segala hikmat, marifat, karunia, hadirat, urapan lawan Tuhan, menyertai kasih Tuhan. Kita persiapkan kekuatan kita untuk masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Bapa di surga melalui tubuh dan darah Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Para imam pemuji bantu saya akan pujian, kita persiapkan kita memang tubuh dan darah Yesus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik. Hamba-Mu dengan penuh keterbatasan menyampaikan apa yang Kau rindukan, dambakan. Tapi Tuhan Yesus, Engkau terus menerjemahkan, memateraikan firman-Mu di atas perjalanan kehidupan kami, di roh hati kami, dan jadikan kami menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Terima kasih Bapak, Engkau menyadarkan, mengingatkan hidup kami, hidup yang layak, hidup yang pantas, hidup yang kudus dan berkenan di depan. Bela ingat persembahan hidup kami Tuhan,
menjelang waktu Tuhan yang sudah begitu dekat. Apa yang dapat kami lakukan, kerjakan, perbuat. Tidak ada yang dapat kami balas, tidak ada yang dapat kami beri. Tapi Engkau berfirman, persembahkanlah hidupmu yang kudus dan berkenan di depan Bapa di surga. Dan waktu kedatangan Tuhan yang sudah begitu dekat. Oleh karena itu, kasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Sebelum kami ke terakhir yang 5, tubuh dan darah Yesus. Inilah tanda materai perjanjian baru. Inilah karya pengorbanan Yesus Kristus. Dia telah lakukan, kerjakan. Dia telah memberikan teladan yang terbaik bagi saudara saya. Dia rela mati untuk dosa saudara saya. Dan kita sebagai umat percaya yang Tuhan dambakan, rindukan anak saya. Hidup berkenan, hidup yang layak, hidup yang pantas. Supaya dapat menjadi bangga, kawan rekan sekitar Tuhan, dapat menjadi saksi Kristus. Yakini, imani, percaya. Sehingga digenapkan 1 Yohanes 3:16. Bagi kita yang telah menerima keselamatan dari Kristus Yesus, Tuhan minta juga anak saya menyerahkan nyawa saudara saya bagi orang-orang yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan saudara saya yang Tuhan rindukan. Anak saya beri yang terbaik, jadi saksi Kristus, jadi kitab suratan yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. 2 dan 3 sehingga orang melihat waktu Anda berkata, perkataan Anda, kehidupan Anda harus menjadi saksi Kristus, harus membawa berkat, membawa keselamatan, sebab Tuhan menyertai dan Tuhan ada bersama saya. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik, sangat baik. Kami siap menerima tubuh dan darah Yesus yang penuh kuasa, kasih, mujizat. Kita yang telah diberkati Tuhan sekali lagi katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan berkati. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Hidup menyenangkanmu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Baik, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, di tangan kita masing-masing ada roti yang tidak berakhir. Tuhan titipkan firman bagi Anda, baca, renungkan, hayati dengan baik firman Tuhan yang Tuhan titipkan dan aplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bila firman Tuhan benar-benar jadi rema dalam kehidupan kekasih Tuhan. Saat ini saya menerima 2 Korintus 5 ayat 17a. Alkitab berkata, jadi siapa yang ada dalamku, Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi siapa yang ada dalam Yesus Kristus, anak saya adalah ciptaan yang baru. Tuhan mau pakai hidup anak saya dengan luar biasa aja bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan firman yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kekasih Tuhan masing-masing, baca, renungkan, hayati dan aplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan saya hari lepas hari. Kita angkat roti tinggi dari kepala kita satukan Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami panggil dan kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami. Saat ini kami mengangkat roti tinggi di atas kepala. Kami tahu, kami sadar ini roti yang tidak berakhir. Di waktu kami makan, kami benar-benar merasakan roti. Tapi sebagai orang percaya, Alkitab berkata orang benar hidup oleh karena iman. Dan inilah iman kami dalam Kristus Yesus. Bapa, ubahkan roti ini menjadi tubuh Yesus yang terpecah-pecah oleh karena dosa, kutuk, keterpurukan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, pemberontakan,
bahkan segala hal yang tidak berkenan dalam kehidupan kami yang membuat dosa. Kami imani percaya Bapa, melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah ada kuasa pengampunan, pemulihan, kehidupan, kesembuhan, mujizat, berkat, kekayaan, keberhasilan, keberuntungan, sukacita, damai. Semua yang terindah yang datang daripada kami imani percaya, kami terima melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah. Itulah iman percaya kami dalam Kristus hidup. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, iringan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau puja, ku cinta, ku sembah. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu malam hari Ia diserahkan, Ia mengambil roti itu. Sesudah Dia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah tubuh Kristus? Makan dengan iman percaya, terima terjadi sesuai iman dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, sebelum kami kembali mengangkat cawan tinggi di atas kepala, apabila anak saya datang ke tempat ini dengan sakit penyakit, apapun sakit penyakitmu dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagi Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Imani percaya doamu tidak pernah dibahas, doamu tidak pernah tidak mampu dan sanggup lakukan pekerjaan, sebab doa orang benar sangat kuasa. Mungkin Anda sedang bergumul berdoa untuk sakit penyakit anak saya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Mungkin Anda bukan bergumul untuk doamu, tapi sana famili keluarga yang Anda gumuli saat ini, yang sedang mengalami sakit penyakit terbaring di rumah-rumah sakit luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun mereka berada. Imani percaya, doamu sekali lagi tidak pernah dibatasi oleh waktu dan tempat. Letakkan tangan kirimu di mana sakit penyakit yang saya ketahui. Lebih dari satu tempat, letakkan tangan kirimu di dada. Dan imani percaya, buat Anda meletakkan tanganmu, itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus. Tangan yang penuh kuasa, tangan yang berbahan baku, dan Dia berfirman, oleh karena bilur-bilurku, saudara saya sudah disembuhkan. Raih dengan iman, terima, terjadi sesuai iman, kesembuhan jadi bagian orang percaya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan apabila saya datang ke tempat ini dengan masalah kehidupan rumah tangga, masalah suami, istri, anak, mantu, mertua, besan, masa depan rumah tanggamu, masa depan rumah tangga anak-anakmu, masa depan studi anak cucu selesai, masa depan usaha, bisnis, pekerjaan, keuangan, pelayanan selesai, apapun pergumulan selesai, bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Dia dengan tangan terbuka menanti Anda dan saya, pergumulan anak saya, berseru pada Tuhan, kata firman Tuhan, waktu Anda sedang mengalami kesesakan, Mazmur 50 ayat 15, maka Dia akan luputkan anak saya, Dia akan tolong anak saya, Dia akan memberkati anak saya. Yakini, imani, percaya. Letakkan tangan kirimu di dada dan imani percaya, itulah tangan Tuhan sedang melawat, menjamah, menolong, memulihkan hidupmu, rumah tanggamu, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, hari depanmu, rumah tangga anak-anakmu, masa depan studi anak cucu selesai,
masa depan apapun yang Anda gumuli bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Yakini, kembali percaya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kita kembali mengangkat jalan tinggi di atas kepala. Kita tahu jalan ini adalah darah Yesus. Engkau telah datang menjadi manusia seutuhnya. Satu hal, engkau tidak pernah buat kesalahan kita dan dosa, tapi engkau rela mati untuk dosa kami melalui karya salib Kristus. Dan kami sebagai orang percaya, kami juga tahu, sadar dan rela mati Tuhan untuk dosa kami bersama Engkau, sehingga dosa tidak berkuasa pikiran, kehendak, perilaku, keinginan, dan perbuatan kami akan membuangkan dosa. Dan Engkau yang bangkit pada minggu pagi, kami juga bangkit bersama Engkau sebagai umat pemenang dalam kasih Kristus Yesus. Engkau telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga untuk menjadi pembela kami. Sehingga si penuduh, si ular tua itu, si Lucifer itu dan seluruh anti-anti sedang terus menuduh seorang saya. Tapi pembelaan Tuhan sampai saat ini, sampai detik ini, kalau Anda tetap percaya, pembelaan Tuhan tidak pernah gagal di dalam Bapa di surga. Terus pembelaan saya sebagai anak-anak kasih Tuhan. Dia menjadi perantara soalnya dapat Bapa di surga. Roma 8 ayat 26. Dia menjadi pendoa syafaat soal saya di hadapan Bapa di surga. Yohanes 17 ayat 21-23. Yesus yang sama sedang menyediakan tempat bagi soal saya. Surga sedang menanti soal saya. Yohanes 14 ayat 2. Tapi dia segera akan datang. Yohanes 14 ayat 3. Supaya di mana dia berada, anak saya berada bersama dengan dia di dalam kekekalan. Bukan kecauannya darah Yesus. Minum dengan iman, terima. Terjadi sesuai iman dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kita minum dengan iman. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa, melalui tubuh dan darah Yesus kembali kami telah dibenarkan, dikuduskan, dilayakan, dan yang perlu dan diingatkan melalui tubuh dan darah Yesus Anda telah dimateraikan menjadi anak-anak kasih Bapa, menjadi milik kepunyaan Allah Bapa di surga. Oleh karena itu kita persembahkan hidup kita yang baik, hidup kita yang kudus, hidup kita yang berkenan di hadapan Bapa di surga, untuk dapat menjadi saksi Kristus, menjadi partner kawan rekan sebenarnya Tuhan, dan menjadi anak-anak kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik. Kau telah izinkan sampai pada season terakhir kami dapat berbuka puasa menerima tubuh dan darah Yesus. Sebelum kami menerima makanan jasmani, kami telah diberkati Bapa, melewati 2 puasa Ester dalam kasih anugerah pertolongan Bapa, dalam nama Yesus. Katakan bersama, amin. Amin. Tuhan berkati, silakan ini. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan perjamuan kudus. Terima kasih buat perkembangan Tuhan Yesus berkati, dan kita akan memberikan persembahan syukur kita. Jemaat Tuhan boleh mempersiapkan sebuah persembahan, kita akan berdoa. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, bahkan boleh menunggal menyatu dengan darah tubuh Kristus, menunjukkan bahwa kita sudah menang, kita boleh mendapatkan kekuatan baru. Jadi terima kasih untuk kemenangan yang Tuhan beri. Pastikan kita akan pulang dari tempat ini dengan satu perbedaan yang luar biasa. Karakter Kristus tetap terus menjadi bagian kita, dan pada bulan depan kita boleh kembali bersama di tempat ini. Baik, kita akan memberikan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan. Kita memberi bukan karena supaya kita diberkati, tetapi Tuhan sudah lebih dahulu memberkati kita lewat kematian Kristus, pengorbanan Kristus di kayu salib, sehingga 2 hari ke depan kita akan memperingati kematian Kristus lewat ibadah Jumat Agung. Karena itu pastikan hati kita melakukan, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita padukan iman kita. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas perkenanan Tuhan, kami boleh mengikuti dan mengakhiri doa dan puasa bulan April ini Tuhan. Kami bersyukur ada kekuatan, ada kemenangan Tuhan, sehingga pagi hari ini kami sudah diberkati, kami sudah dilawat oleh firman Tuhan. Biarlah benar-benar firman ini menjadi rema, menjadi kekuatan, landasan hidup kami, untuk kami menjalani hari-hari hidup kami menjadi berkat, menjadi alat di tangan Tuhan bagi kemuliaan. Bahkan terima kasih kami boleh bersama menyatu di dalam darah dan tubuh Kristus. Biar itu menjadi peringatan bagi
pengembalaan Bapak Abraham Konrad Supit melalui wadah GPI FIFA ini diberkati semua jajaran hamba Tuhan, bahkan jemaat yang boleh tertanam di GPI FIFA, biar mereka tumbuh kuat di dalam Tuhan, menjadi jemaat-jemaat yang hebat luar biasa karena kuasa Tuhan. Dan inilah tanda syukur hormat kami kepada Tuhan atas berkat pengurapan kasih sayang Tuhan lewat doa dan puasa di tempat ini. Tuhan, kami akan mempersembahkan yang terbaik lewat persembahan kami. Kami sadar Tuhan, kalau kami memberi bukan karena kami hebat, karena Tuhan terlebih dahulu sudah menyatakan kehebatan kedahsyatan Tuhan lewat kayu salib. Karena itu Tuhan, jamah hati kami untuk kami menabur di tempat yang subur, di tanah yang subur Tuhan. Dan biarlah setiap persembahan kami diberkati, dikuduskan di dalam nama Yesus Kristus, supaya boleh berkenan dan boleh menopang pelayan pekerjaan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami percaya setiap jerih lelah kami di dalam Tuhan tidak sia-sia. Tuhan perhitungkan semuanya, diberkati lewat usaha bisnis, rumah tangga, kesehatan, masa depan kami, bahkan apapun yang kami kerjakan dijadikan berhasil, diberkati, beruntung, nama Tuhan dipermuliakan. Tidak ada belalang pelompat kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur. Mari umat yang percaya katakan amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang didoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan. Shalom, 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 kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, ibadah doa puasa Ester di bulan April sudah terlaksana karena anugerah Tuhan. Ada banyak hal dan perkara yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita semua, dari sesi pertama hari Senin sampai terakhir ketika kita mengadakan perjamuan kudus. Ada banyak perkara yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Bahkan ada banyak jawaban mujizat yang Tuhan sementara kerjakan bagi kehidupan kita. Tetap setia, tetap taat. Apa yang sudah kita terima lewat kebenaran firman Tuhan, lewat hamba-hamba Tuhan itu dipegang terus, merema dalam hidup kita, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang militan di dalam hadirat Tuhan. Dan saya mewakili Bapak Gembala Victorious Family beserta Ketua Doa Puasa Ester, Pak Alex beserta istri mengucapkan terima kasih untuk respon yang luar biasa daripada hamba-hamba Tuhan dan jemaat-jemaat Tuhan yang sudah ambil bagian dalam doa puasa Ester.
Terima kasih untuk hambanya Pastor Nababan. Terima kasih untuk hambanya Pastor Otniel. Dan terima kasih untuk hambanya Pastor Berti Tengker yang kemarin pulang karena ada pelayanan. Dan terima kasih untuk hambanya Pastor Like Rahman yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ini. Dan Pastor Jos Gunadi yang sudah pulang kemarin. Dan terima kasih untuk rekan-rekan sekalian, bagi WL, singersnya, pemusiknya, para pendoa yang luar biasa. Bahkan jemaat-jemaat yang setia, jemaat-jemaat yang banyak bawa jiwa-jiwa untuk bulan April ini, yakin percaya sekecil apapun yang kita kerjakan bagi Tuhan, Tuhan tak pernah berhutang. Dia akan mengembalikan pengurapan dan berkat-berkat Tuhan akan mengikuti kita ketika ada ketaatan dan kesetiaan dalam hidup kita. Terima kasih dan jangan lupa pada bulan depan kita akan ketemu lagi pada tanggal 11 sampai 14 Mei 2025. Pastikan engkau pada ambil bagian karena tempat ini adalah tempat yang tepat untuk mencari wajah Tuhan. Karena di tempat ini ada terobosan, ada jawaban Tuhan. Puji Tuhan. Dan saya undang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, kayaknya ada 17 orang, untuk maju ke depan. Dan jemaat yang berulang tahun di sepanjang bulan April ini maju ke depan karena nantinya